Halo semua, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam yaitu hutan. Nah, untuk saat ini saya akan membahas mengenai jenis hutan yang dimanfaatkan sebagai wisata dengan memanfaatkan kawasan hutan sebagai bentuk pengembangan pariwisata. Pemanfaatan kawasan hutan tersebut sebagai bentuk pengembangan pariwisata. Menurut pengertiannya, pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan, pariwisata dikatakan mempunyai energi yang kuat, sehingga mampu membantu masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Wisata hutan adalah salah satu contoh ekowisata. Ekowisata sebagai perjalanan bertanggung jawab ke daerah-daerah alam yang melestarikan lingkungannya, menyokong kesejahteraan masyarakat setempat, dan melibatkan interpretasi serta lingkungan hidup. Ciri khas kegiatan ekowisata adalah wisata tersebut harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan sangat menitikberatkan pada pelestarian lingkungan. Pihak yang penting dalam suatu ekowisata bukan hanya individu saja, namun, dalam hal ini wisatawan dan orang yang memfasilitasi wisata tersebut. Jika hutan dimanfaatkan dengan baik, akan menguntungkan semua pihak. Karena dalam pengelolaan hutan tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan bantuan dari orang lain untuk memaksimalkan potensi yang ada. Keuntungan lainnya, perekonomian masyarakat sekitar bisa meningkat, karena dengan adanya pengelolaan hutan sebagai kawasan wisata berpotensi memunculkan kegiatan ekonomi hingga UMKM baru. Hutan tersebut merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk mengembangkan pariwisata berbasis alam. Pengembangan kegiatan pariwisata selain dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi, juga dapat membawa peningkatan pada pendapatan daerah tersebut. Kebanyakan hutan yang dimanfaatkan sebagai hutan wisata adalah hutan yang di dalamnya terdapat pohon pinus. Hampir semua bagian pohon pinus dapat digunakan, antara lain bagian batangnya dapat disadap untuk diambil getahnya. Getah dari pohon pinus tersebut diolah menjadi bahan dasar pengencer cat. Sedangkan hasil kayunya bermanfaat untuk konstruksi, korek api, kertas, dan lain sebagainya. Hutan pinus ini dahulunya merupakan sebuah hutan produksi getah yang berasal dari pohon pinus yang kemudian terbengkalai karena tidak digunakan lagi, sehingga mengakibatkan hutan ini tidak terawat dengan baik. Kemudian, lama-kelamaan beralih fungsi menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya karena kondisi alamnya yang indah, akan tetapi juga karena berbagai fasilitas dan wahana yang disediakan oleh hutan pinus itu sendiri. Di dalamnya terdapat spot untuk foto, sarana untuk outbound, tempat makan, dan akan dibangun pula tempat penginapan.
Dapat juga digunakan sebagai tempat camping yang dapat dimanfaatkan oleh para pelajar maupun semua kalangan untuk mengadakan perkemahan di dalam hutan tersebut. Dengan dibukanya kawasan hutan wisata merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Kabupaten Magetan sebagai kota wisata. Dengan harapan ke depannya, wisata di Kabupaten Magetan tidak hanya dikenal pada tingkat regional, namun juga dapat dikenal pada tingkat nasional bahkan internasional. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang sumber daya alam, yaitu hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang artinya hutan tergolong sumber daya alam yang selalu berkembang atau tidak pernah habis. Hutan merupakan ekosistem yang bersifat stabil, yaitu terjadi keseimbangan antara komponen produsen, yaitu tumbuhan hijau, konsumen, hewan baik herbivora maupun karnivora, serta dekomposer atau pengurai. Apabila ketiga komponen ekosistem ini tidak terganggu, maka ekosistem hutan akan terus bersifat stabil. Selanjutnya, sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga hutan memiliki potensi untuk menyediakan sumber daya alam yang tidak terbatas, sehingga mampu memberikan daya dukung lingkungan yang memadai. Maka, pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara optimal dan lestari. Pengelolaan yang demikian akan menjamin keberadaan, peranan, dan fungsi sumber daya alam hutan semakin baik. Jika dilihat dari jenis-jenis hutan, maka hutan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hutan lindung. Yang kedua, hutan produksi. Yang ketiga, hutan suaka alam. Dan yang keempat, hutan wisata. Menurut jenisnya, yang pertama adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air dan pencegahan bencana banjir serta erosi. Di dalam hutan lindung digunakan untuk memelihara kesuburan tanah. Contoh hutan lindung yang ada di Indonesia adalah hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang kedua, hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang digunakan untuk memproduksi hasil hutan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, khususnya untuk pembangunan, industri, maupun ekspor. Yang ketiga, hutan suaka alam. Hutan suaka alam merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu dan memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati, tumbuhan, satwa, serta ekosistem. Contoh hutan suaka alam yang ada di Indonesia adalah Cagar Alam Rafflesia di Aceh, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Yang terakhir adalah hutan wisata. Hutan wisata merupakan hutan yang dibina dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata dan wisata baru. Contoh dari hutan wisata yang ada di Indonesia adalah Taman Hutan Juanda di Jawa Barat. Selanjutnya, tingkat kekritisan hutan ini terjadi karena dua akibat: adanya tekanan dampak negatif perilaku masyarakat terhadap hutan atau akibat gangguan fisik habitat secara alami. Hutan sebagai kawasan yang memiliki multifungsi sangat penting sebagai sektor hulu pembangunan. Pemanfaatan hutan tersebut lebih diarahkan terhadap jasa lingkungan seperti penyimpanan dan pemasok air, penyerapan polutan di udara, jasa pariwisata, serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas fauna. Dengan kekompleksan fungsi hutan, sehingga dalam memanfaatkan jasa hutan tersebut lebih banyak mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial budaya masyarakat. Adapun kekurangan luas kehutanan di Indonesia tersebut dikarenakan penduduk Indonesia yang mencapai 300 juta jiwa, bahwa 60% darinya, yaitu 160 juta jiwa, mengandalkan hutan, yaitu kayu, buah, serta getah sebagai sumber kehidupan kebutuhan ekonomi.
Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan kemajuan teknologi, yaitu dengan menggunakan alat-alat modern untuk penebangan kayu seperti chainsaw, alat-alat berat pengangkut kayu, maka hal ini mempercepat proses penebangan kayu secara ilegal, sehingga menyebabkan penurunan vegetasi sebagai komponen utama dari suatu ekosistem hutan. Hal ini berakibat sulitnya Indonesia untuk melakukan pemenuhan target wilayah hutan mencapai 30% dari luas daratan. Untuk itu, pihak pemerintah dalam hal ini, yaitu Departemen Kehutanan Republik Indonesia, secara bersama-sama dengan masyarakat melakukan suatu upaya reboisasi, serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan. Dan pula perlu peningkatan peraturan yang mengatur tentang kehutanan tersebut. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan, maka kerusakan hutan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga mempercepat pencapaian target kehutanan mencapai 30% dan sekaligus tercapainya keseimbangan ekosistem hutan yang ada di Indonesia.